Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Adi Sufyan Wardi. Saya merupakan CPNS dari Dinas Tenaga Kota Cirebon yang saat ini sedang melaksanakan laksana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara atau interview kepada Ibu dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai Latsar, di mana wawancara ini berkaitan tentang wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dilakukan di tengah maraknya isu-isu kontemporer yang menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan seperti itu. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih atas waktu dan persediaan Ibu. Mangga mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Bardini. Saya purna tugas PNS Kota Cirebon. Insya Allah saya akan membantu untuk penyelesaian tugas-tugas yang mungkin bisa nanti dibantu di tindak lanjut. Terima kasih untuk tanggapannya dan kesediaannya kepada Ibu Sri. Mungkin saya langsung tanyakan untuk poin pertama di wawancara ini, yaitu yang pertama adalah terkait arti dari wawasan kebangsaan bagi Ibu berdasarkan pengalaman hidup selama ini, apalagi sebagai purna tugas PNS mungkin ada banyak pengalaman seperti itu. Silakan Ibu. Terima kasih. Bagi saya, wawasan kebangsaan adalah merupakan cara pandang yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Dan pengalaman saya sebagai PNS yang berpuluh tahun melaksanakan tugas-tugas, cinta tanah air ini tidak hanya untuk diucapkan, tetapi diwujudkan dalam kegiatan. Pastinya dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus sangat menjunjung tinggi, pertama, kejujuran, kedisiplinan, serta melayani masyarakat dengan ikhlas dan sepenuh hati, sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan profesi dan kewenangan masing-masing. Jadi intinya wawasan kebangsaan yang saya pahami adalah bekerja dan berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu melihat perubahan semangat kebangsaan dari dulu mungkin sampai dengan saat ini? Ya, baik. Dulu semangat kebangsaan terasa sangat kuat. Kami meskipun hidup sederhana, tetapi sangat terasa rasa persaudaraan dan gotong royong, terutama khususnya mungkin di daerah-daerah pedesaan ya. Nah, untuk sekarang yang mungkin sekarang ini udah eranya era digital, yang semuanya serba cepat, tantangannya pastinya sangat berbeda. Di sini udah sangat individualistis, tetapi insya Allah dengan pendidikan karakter, dengan keteladanan yang baik, tentunya semangat kebangsaan ini tidak akan pudar, dan memang tidak boleh sampai pudar. Semangat kebangsaan harus tetap tumbuh
Hanya mungkin pada saat ini bentuknya akan berbeda sesuai dengan kondisi zaman. Selanjutnya, Ibu, menurut Ibu, apa ancaman terbesar bagi persatuan bangsa di masa sekarang ini? Menurut saya, ancaman terbesar persatuan bangsa saat ini adalah perpecahan, mungkin disebabkan salah satunya karena informasi yang salah atau misinformasi, informasi yang tidak tepat, kemudian kurangnya empati dari antar warga dan masyarakat, kemudian pengaruh dari media sosial. Ini mungkin yang paling terasa, di mana pada zaman sekarang ini media sosial ini begitu cepat terserap ke masyarakat, begitu cepat sampai ke masyarakat, sampai ke pelosok pedesaan, di mana diantaranya juga ada yang menyebar kebencian, mengadu domba, baik antar individu maupun antar kelompok, sehingga akan memperuncing permasalahan. Kemudian kalau boleh saya tambahkan, menurut pendapat saya, pada saat ini juga terdapat kesenjangan sosial yang cukup signifikan, baik itu kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan ilmu pengetahuan, yang mana akan menimbulkan masalah kecemburuan sosial. Kemudian juga mungkin perlu disikapi tentang lapangan kerja yang saat ini agak susah, sehingga sangat terbatas, sehingga masyarakat khususnya generasi muda itu merasa ada ketidakpuasan kepada pemerintah, sehingga menimbulkan juga frustasi, dan ini juga merupakan suatu ancaman terhadap persatuan bangsa. Demikian. Selanjutnya, Ibu, apakah bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh generasi khususnya mungkin generasi Ibu ya pada saat masa ini? Baik, kami dari generasi lansia ya, itu bukan berarti berhenti kita bisa mengabdi kepada negara, berhenti bela negara meskipun tidak dalam bentuk angkat senjata, tetapi dalam bentuk memberikan keteladanan, baik perkataan, ucapan, perbuatan, sikap. Kemudian juga harus mengayomi masyarakat, kemudian bisa tetap berkiprah dan aktif di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, dan juga menjaga nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, gotong royong, dan sebagainya. Itu mungkin masih bisa kita laksanakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan masing-masing. Oke, selanjutnya bagaimana cara ini untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air kepada anak, cucu mungkin atau generasi muda yang ada di lingkungan Ibu sendiri? Ya, untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air pada generasi muda, kepada anak cucu kita, pastinya seperti yang tadi disampaikan, memberikan keteladanan yang baik. Kemudian menghormati setiap perbedaan, menghargai hasil karya anak bangsa sendiri, menanamkan nilai-nilai luhur para pejuang kemerdekaan. Kemudian menyampaikan kepada anak cucu kita tentang sejarah perjuangan bangsa, bagaimana para pahlawan-pahlawan kita dulu berjuang untuk meraih kemerdekaan. Kemudian
mereka akan paham kalau sudah paham akan perjuangan bangsa, mereka akan mencintai tanah airnya sesuai dengan situasi keadaan yang sekarang. Mungkin yang bisa ditanamkan untuk nilai-nilai luhur pada generasi yang akan datang. Cerita barangkali kepada cucu-cucu kita, ya, tentang perjuangan-perjuangan para pahlawan. Seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu, dalam menghadapi isu-isu seperti intoleransi, kemudian juga radikalisme, kemudian juga mungkin yang sekarang lebih banyak itu perbedaan terhadap pandangan politik, mungkin ada nggak apa pandangan atau dari Ibu sendiri, apa sih yang sebaiknya diambil, sikap yang sebaiknya diambil oleh masyarakat gitu. Baik, kita harus tetap bijak menghadapi semua isu-isu intoleransi, radikalisme maupun perbedaan pandangan politik. Kita harus terbuka dan menghormati setiap perbedaan, mendengarkan tanpa kita harus menghakimi, mencari titik temu, tidak saling menuduh, tidak saling menyalahkan, karena tujuan tetap sama, yaitu untuk Indonesia yang damai dan bersatu. Mungkin terakhir Bu, pertanyaan sebagai penutup, lebih kepada harapan Ibu sih sebagai generasi yang mungkin sudah tidak muda lagi, ya harapannya kepada generasi muda saat ini untuk tetap bisa menjaga wawasan kebangsaan dan semangat bela negara di masa depan, bagaimana ini Bu harapannya? Harapan kami terhadap generasi muda dalam menjaga wawasan kebangsaan dan semangat bela negara di masa depan, pastinya yang pertama tidak melupakan jati diri bangsa, menanamkan kepada generasi muda bahwa mereka adalah penerus perjuangan bangsa, pengisi kemerdekaan Indonesia, dan generasi muda harus menggunakan kecerdasan teknologi untuk membangun bangsanya sendiri. Kemudian yang penting juga harus mencintai budaya sendiri, menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa, agar Indonesia akan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang, insya Allah. Oke, mungkin pertanyaannya cukup sih Bu dari saya. Terima kasih banyak atas tanggapan dan kesediaan Ibu untuk bisa menjawab segala pertanyaan. Sangat terbantu sekali dari sisi saya sendiri sebagai mungkin generasi saat ini yang sedang melaksanakan latsar, apalagi sangat perlu sekali untuk masukan-masukan terkait wawasan kebangsaan yang harus dilakukan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Ibu. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.